Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali dengan saya Bupa Malele di konten podcast. Jadi baik guys, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Gimana bro? Aman kok? Aman. Gimana kabarnya bro? Ya, seperti inilah kehidupan kita ngerantau kan, kadang baik, kadang buruk. Terima kasih karena bro sudah meluangkan waktu untuk datang ke studio podcast kami ini yang sederhana ya, lumayan lah gitu kan untuk anak kos. Ya. Anak rantau gitu ya? Iya, anak rantau gitu kan, mengisi waktu luang dengan karya yang seperti inilah gitu kan. Gimana sekarang ya? Tapi terus kita ngomong apa ini ya? sebenarnya? Iya toh, tapi sebelumnya kenalan dulu toh kan. Teman-teman saya kan belum mengenal gitu kan. Oke guys, nama saya Celine Flow, biasa dikenal Celine Flow kalau di dunia maya gitu. Kalau dia biasa dikenal Celine Flow. Kalau di dunia nyata? Kalau di dunia nyata sih Celine gitu. Ya, Celine aja. Celine gitu ya. Nah itu kenapa ada beda di dunia maya sama di dunia nyata? Itu kenapa? Kenapa bisa berbeda? Kalau di dunia maya itu kan misalnya kayak di karya-karya gue gitu. Misalnya di lagu-lagu yang biasa dikenal dengan Celine Flow kan. Oh ternyata bro nih penyanyi atau gimana sih? Ceritain dong. Bukan penyanyi juga sih bro, cuman mau hibur-hibur diri doang gitu. Hobi gitu. Hobi ya, kalau kita ada kayak gimana ya, sakit hati atau galau gitu ya, bisa tuangkan lewat karya gitu ya, lewat karya biar lega gitu ya bro. Berarti dalam bentuk hip hop dong ya, gitulah bisa dibilang gitu ya, bisa dibilang gitu ya, hip hop lah, hip hop ya gitu ya, hip hop dalam bentuk hip hop lah. Tapi berarti ada channel juga dong? Ada channel. Kasih tahu dong channelnya siapa? Oke, nama channel saya sih S-Fams, yang artinya keluarga timur. Wah, keluarga timur. Oke guys, nanti kalian yang penasaran channelnya atau karya-karya dari Bro Sile, nanti kalian cek aja di channelnya. Ya, channelku cuman gitu-gitu aja, sederhana lah. Tapi kan pelan-pelan kan aja, gitu. Sekedar hobi, karena meluangkan hobi supaya ada kenangan gitu ya. Ya, gitulah. Ya, bagus sih. Jangan sampai nanti esok lusa kita udah gak ada di dunia. Jangan ngomong seperti itulah, bro. Oke, siap bro, siap. Kita nikmatin aja nih hidup. Jangan terlalu dibawa tekanan, dibawa beban gitu kan. Siap. Sekarang kegiatannya apa sih? Apa tetap di dunia hip hop atau fokus di dunia hip hop atau masih ada lagi hal lain, kegiatan lain gitu? Kalau di dunia hip hop sih gak terlalu fokus ke situ. Aku fokusnya ke kuliah dulu. Kuliah, wow. Utamakan pendidikan ya. Tujuan utama saya ke Tanah Jawa kan untuk kuliah. Bukan hip hop ya. Bukan hip hop. Sekedar hobi ya. Sekedar hobi aja kalau untuk karya-karya gitu kan. Oke. Pas aja sampai di Jawa gitu banyak teman yang ajak gitu, jadi termotivasi lah. Termotivasi gitu sama kawan-kawan, ada yang support gitu. Jadi buatlah karya-karya hip hop. Kalau untuk sekarang yang saya fokus kan kuliah aja. Kuliah aja. Berarti pas ada waktu luang baru buat karya gitu ya? Gitu. Kalau ada waktu kosong gitu baru ya. Ada kawan yang nanya, ada lagu nggak? Ada lagu baru nggak? Aku ada lagu nih, ngisi dong. Udah, gitu ya. Kan. Intinya ada waktu kosong aja gitu. Kosong aja ya. Buat gitu. Berarti bagaimanapun hobi kita itu kita harus utamakan pendidikan ya? Ya, kita ke Tanah Jawa kan untuk pendidikan. Pendidikannya. Karena dari kampung ini kita dikirim orang tua ke Tanah Jawa untuk kuliah. Jadi ya kita harus jaga kepercayaan itu. Betul. Karena orang tua kita kan udah susah payah. Jadi kita harus, tujuan utama kita itu harus ingat gitu. Oke. Ya gitu aja bro. Itu aja ya. Berarti sekarang kan fokus kuliah gini kan. Terus kan tadi kan yang membuat Bro Sel ini terjun ke dunia hip hop ini karena kan lingkungan di Tanah Jawa gitu kan, mungkin karena ada teman kan. Terus gimana karya-karyanya itu? Apakah sudah ada yang ke booming gitu atau ada sesuatu karya tuh yang menurut Bro Sel atau sebuah lagu hip hop tuh yang berarti buat Bro gitu kan? Lagu saya atau lagu orang gitu? Ya lagu Bro lah, kan karya Bro gitu kan. Saya yang paling berarti itu lagu yang mana? Jangan Menghilang. Itu gimana tuh Jangan Menghilang? Coba ceritakan gimana konsepnya. Kalau lagu itu sih ceritanya diminta oleh teman saya. Teman. Karena dia pernah ngalamin situasi kayak gitu kan, hubungan kayak gitu. Jadi aku nanya ke dia, gimana sih pengalaman bro dari awal jalan hubungan sama ceweknya?
Gitu. Ya, dia cerita kayak gini. Ya udah, ada teman satu lagi yang namanya Mickey Visual. Sama Intan sama Ojan. Kalau si Ojan yang buat liriknya, refnya, dicoba-coba kuncinya, dibuat musiknya, ya udah jadilah sebuah lagu. Berarti itu lagu tuh terbentuk tuh karena kolaborasi dari berbagai teman-teman gitu ya. Berbagai dari teman-teman sampai jadi sebuah lagu ya. Sampai jadi sebuah lagu gitu. Wow, keren nih. Ya gitu aja. Berarti sederhana aja gitu, bro. Tapi berarti bro nih kita bilang pergaulan nih berarti sudah luas dong, iya kan? Pergaulan sih ya cuma pergaulan, tapi yang mana dulu? Kalau untuk pergaulan yang baik. Iya dong, maksudnya pergaulan dalam hal buat lagu gitu kan pasti banyak dong. Kalau pergaulan sih iya, teman di mana-mana banyak. Ada di Papua, Sumba, ya Sumba lah pasti daerah pasti banyak lah. Iya. Flores, Jawa nggak ada kayak. Jawa. Nggak ada yang Jawa nggak suka hip hop kan? Ya, dangdutan. Ya kalau bilang Jawa sih ada juga sih. Ada juga, satu-satu ya. Satu-satu aja gitu. Tapi ya itu aja. Itu aja ya. Terus apa sih maksudnya sesuatu tuh yang menurut Bro Selin tuh yang pengen dicapai gitu kan? Maksudnya yang dalam hidupnya Bro Selin tuh kan mungkin ya pengen buat lagu yang mungkin lagu buat orang tua atau apa sih, masih sesuatu yang pengen Bro capai gitu dalam hidup ini atau mungkin ke depan gitu. Pasti ada kan? Kalau tujuan hidup saya sih habisin kuliah, bahagian orang tua yang utama lah. Maksudnya mungkin gini ya, mungkin pengen buat lagu untuk orang tua. Maksudnya dari kehidupan Bro Selin kan pengen misalnya nih kan, contoh misalnya ke saya kan pengen nanti ke depan nih saya harus buka usaha atau apa yang maksudnya ada poin penting yang pengen Bro capai gitu, mungkin dalam dunia hip hop, mungkin dalam dunia perkuliahan atau dalam dunia pekerjaan ke depan gitu. Kalau untuk dunia hip hop sih nggak, untuk aku capai sih nggak ada. Itu kan cuma sekedar hobi aja. Ya, kalau untuk kehidupan untuk ke depannya sih ya pastilah semua orang pasti punya tujuan hidup. Yang utamanya intinya yang aku habisin kuliah sama bahagian orang tua. Kalau untuk ke depannya itu ya pastilah kalau ada rezeki atau udah dapetin kerja yang bagus kan pasti ada usaha lah dikit-dikit. Ya gitu. Mungkin gini kan usah tahu kan Bro pengen misalnya tahun depannya kan pengen nikah gitu kan atau gimana? Untuk bisa tahu kan kita kan nggak tahu nih kan. Mungkin kalau untuk apa nikahnya dulu itu enggak belum ya. Atau jenjang sekarang masih jomblo atau ada yang punya? Ada yang punya. Oke. Saya kira jomblo. Soalnya nanti dinonton loh. Oke, saya yang punya. Guys, jangan diri guys. Saya yang punya, hati-hati. Jangan aja kok guys, nanti ceweknya komen di komentar, nanti di take down YouTube-nya. Oke, guys. Oke, jadi gitu ya, pengen ke bagian orang tua gitu ya. Iya. Terus katanya Bro kan pasti kan semua orang tuh sekarang kan misalnya di dunia hip hop kan pasti bukan hanya dunia hip hop kan juga buat YouTube, buat konten gitu kan, pasti kan Bro punya YouTube itu kan untuk karya-karyanya Bro kan. Terus apa yang membuat Bro tuh sampai buat YouTube jadi konten kreator kan, dari tahun berapa atau mungkin dari SMA atau gimana gitu sampai ada YouTube-nya Bro gitu? Kalau aku tuh mulai kenal hip hop sih dari SD sih. Nah itu cuma dengar aja. Dengar ya. Masuk SMP mulai jadi pendengar gitu. Pendengar. Jadi aku dengar berdasarkan dengar lagu hip hop. Nah di kampung saya kan di situ kan banyak kakak-kakak yang suka hip hop kan. Yang sudah terjun ke dunia hip hop ya. Terjun ke dunia hip hop. Jadi mulailah saya dekatin mereka gitu. Ya pengen tahu aja gimana sih cara buat lagu tuh gimana sih. Ya. Jadi lagu pertama saya itu ada sih, itu lagu tentang sekolah. Itu ya. kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP aku punya lagu itu. Ya mulai dari situ sih aku belajar cara buat lagu itu yang kayak gimana. Iya. Berarti dari situ baru buat channel YouTube gitu atau? Dari situ itu belum. Itu belum kenal YouTube itu. Belum ada ya. Nah, cuman buat aja juga. Buat sekedar hiburan. Sekedar hiburan gitu aja. Itu kalau soal YouTube sih nggak pernah. belum kenal. Oh itu oke, lanjut. Jadi itu udah vakum sih dari SMP itu. SMA ya, masih buat lah, tapi YouTube itu belum sama sekali ya. Belum sama sekali. Anggap belum kenal yang namanya YouTube ya. Nah, belum kenal sama sekali yang namanya YouTube. Aku ke
Tanah Jawa. Merantau, baru di situ aku kenal yang namanya YouTube. Baru buat channel. Ya itu support juga dari kawan-kawan. Ya supaya meluangkan kita punya karya-karya di YouTube ya, supaya Ada lebih dikenal gitu kan. Ada lagu saya itu yang kelas 2 SMA, kelas 3 SMA itu. Nah, itu kan udah lama sama teman saya, ada yang namanya Jeffrey Blaze sama Usta. Oh iya, itu tahu. teman seperjuangan saya. Temannya. Dari kalau si Jeffrey Blaze sih teman lama saya dari SMP. Tapi Jeffrey-nya itu udah kakak kelas dari saya gitu. Jadi kami tuh diajarin satu guru lah gitu, guru yang ngajarin kami gitu. Di hip-hop gitu. Di hip-hop. Dari situ ke Jawa gitu, udah tamat sekolah kan, jadi ke Jawa merantau buat kuliah. Nah, disitulah aku kenal YouTube. Jadi pas nonton YouTube gini, aku buka video. Ini video orang gitu ya? Video orang. Jadi aku kan sering dengar hip hop. Jadi ada teman saya tuh, bagus ya kalau hip hop. Saya bilang bagus. Nah, ngobrol-ngobrol kayak gini, aku buka video saya kan yang lama itu. Jadi buka, ternyata kamu suka hip hop juga. Bisa nyanyi juga kayak gini hip hop. Ya bisa. Jadi aku dikasih motivasi, kalau kamu tahu buat apa gitu, kenapa nggak buat channel aja, buat nyanyi-nyanyi, buat hiburan aja. Tapi cari teman yang separ gitu, yang tahu kayak gini juga, yang bisa juga bisa gitu. Di hip hop gitu. Nah, mulai dari situ buat channel. Nah, bukan buat channel dulu. Itu aku kumpulin teman-teman yang bisa hip hop, teman-teman lama dari kampung gitu, yang bisa hip hop. Jadi aku kumpulin mereka, ngomong tentang hip hop ini, mau buat channel kayak gitulah, untuk karya gitu ya. Gitu aja. Berarti pas bro kuliah berarti baru buat channel gitu ya? Nah, pas kuliah baru buat channel. Berarti fokus konten di channel bro tuh berarti hanya khusus untuk karya hip hop ya? Kalau fokus ke channel gue tuh hip hop aja. Nggak ada vlog gitu. Vlog nggak bisa. Vlog gitu kan. Nanti netizen tahu kan, mulut netizen itu. Ya, netizen plus 62 ini kan memang tajam sih. Tajam. Jadi ya untuk hip hop aja. Nanti yang bilang, kok channelnya ini apa ya, channelnya konten hip hop, tiba-tiba vlog kan, pasti kan langsung. Nanti dibilang cari duit lah, apalah. Tahu lah, netizen kan paling pintar kalau untuk menilai ya. Menilai gitu. Iya sih. Tapi kok sekarang channelnya bro nih kayak macam itu kayak jarang upload gitu ya? Itu kenapa? Apa karena tidak ada waktu untuk buat lagu atau gimana sih? Kalau masalah itu sih aku nggak ada waktu. Sekarang kan aku lagi sibuk kuliah kan. Tugasnya ini. Iya. Semester akhir ya? Semester berapa sekarang bro? Baru semester 5. Cuman itu udah rasa setengah mati sekali itu. Semester 5. Semester 5 tuh aduh pusing. Anggap itu udah semester tua itu aku pusing rasa. Sekali. Iya. Semua rasanya. Jadi, ya aku fokusnya kuliah aja dulu. Kuliah dulu ya. Kuliah di kampus dulu. Kalau untuk lagu-lagu sih kayaknya masuk semester 7, 8 gitu baru rajin aku upload. Kalau untuk sekarang sih jangan dulu ya. Belum ada niat untuk mau buat gitu. Iya sih, karena semester sekarang tuh sumpah tugas yang biasa aja tuh rasa tugas tuh berat gitu. Pusing. Otak tuh teriris sekali gitu ya. Teriris, tertekan. Belum kirimannya kalau dari semua nggak ada, itu lebih tertekan. Serasa kita tuh pengen menyerah gitu. Padahal semester 1, 2, 3 tuh kita ada bersemangat gejolak tuh. Pengen harus gini. Tapi semester kemasuk kayak udahlah capek gitu kan. Pengen mau berhenti gitu. Pengen mau berhenti, tapi di lain sisi gitu pikir, kasihan lagi orang tua kan cari uang di kampung susah payah, masa kita hanya maksudnya tinggal dikirim doang gitu kan, masa kita nggak bisa ya. Kita itu yang buat kita sendiri tuh termotivasi dengan keadaan orang tua ya. Termotivasi dari keadaan orang tua juga sih. Iya sih. Nah, intinya itu termotivasi dari orang tua. Ya. Jadi walaupun terkadang kita kayak malas kerja tugas gitu kan, tapi kita sambil teringat ke kata-kata orang tua mungkin, atau keadaan orang tua di kampung santai yang buat kita tuh semangat untuk menyelesaikan kita punya tugas gitu ya. Oke sih, memang mereka udah kerja keras, kok kita yang cuma duduk aja di kos. Cuma dikirim gitu. Apa sih susahnya ya? Apa susahnya kuliah? Iya, karena yang membuat orang tua bahagia tuh ketika mereka melihat anak-anak mereka tuh selesai, dan itu yang menjadi tanggung jawab mereka kan. Kita wow, ternyata anak saya seperti ini ya. Itu yang membuat mereka suatu kebanggaan juga. Iya, kebanggaan buat orang tua gitu kan. Oke, kita kembali ke dunia hip hop ya.
Ya karena bro ini kan maksudnya sebagian hidup kan untuk hip hop kan, maksudnya punya idola atau seorang rapper terhebat terkenal siapa gitu, mau di Indonesia atau di luar negeri, mungkin Yonglesh atau Iwake atau Saikoji gitu, mungkin pasti ada lah gitu kan. Kalau untuk rapper dari Indonesia sih nggak ada sih, semuanya saya suka. Oh, maksudnya nggak ada yang nggak disuka, maksudnya semua suka Semuanya gitu. suka. Semuanya idolaku. Semua idola ya. Semuanya idola itu. Kalau dari luar negeri nggak ada? Kalau dari luar negeri sih Nggak ada. nggak ada Ya. semuanya itu idolaku. Kalau maupun dari Indonesia, luar negeri, semuanya itu idola. Gitu ya. Tunggu, kan gini kan kita punya, maksudnya di Indonesia ini kan kita punya dua rapper tuh yang maksudnya pasti kan kita tahu bersama kan, dari SMA, dari SMP gitu kan. Ini sama siapa? Yonglex sama Eko Show gitu kan. Maksudnya kan mereka dulu kan pernah saling diss gitu kan dalam dunia hip hop kan. Nah, tapi dari pandangan bro kan seorang, maksudnya ya seorang rapper gitu kan. Gimana pendapatnya ketika kedua legend ini kan sudah bersatu kan? Sekarang mereka sedang berkolaborasi kan, membuat lagu gitu kan, sampai sekarang mereka baru rilis lagu dari Yonglex tuh yang judulnya Mutu dengan Eko Show itu kan. Itu gimana sih? Maksudnya pandangan seorang Selin kan dari apa ya? Dari pandangan dunia hip hop kan, ketika dua orang yang dulu saling bentrok tapi sekarang bersatu gitu. Gimana sih pendapatnya gitu? Kalau soal itu sih, ya itu privasi mereka, pribadi mereka. Kalau mereka nggak baik ya itu urusan mereka. Kalau mereka baik ya udah kelar gitu. Saya udah merasa senang juga sih udah buat lagu sama-sama. Iya ya, berarti maksudnya bro tuh maksudnya dengan mereka bersatu tuh membuat maksudnya rapper-rapper yang baru terjun ke dunia hip hop tuh kembali bersemangat gitu kan, ketika mungkin ada idola mereka tuh yang suka sama mereka, akhirnya ketika mereka bersatu tuh memberi semangat untuk ini rapper-rapper muda gitu ya. Jadi bersemangat buat hip hop sih. Emang sih mereka memang kita tidak ragukan lagi, mereka punya lagu tuh sudah. Mereka lah juara Indo lah untuk rapper. Wah, itu tidak diragukan lagi. Rapper Indo Modis pemerintah itu semua ada di mereka. Nggak pilih bulu kalau rapper. Iya. Kalau bronya sekarang kesibukannya apa sih? Ya, Selain konten gitu. selain konten sih ya kuliah aja sih sama Ki. Karena sekarang kan semester 5 semester tua kan. Apalagi sekarang saya sudah siap untuk menyusun proposal gitu kan. Jadi selain konten itu kerja tugas di kos dari pagi sampai sore, kuliah, kerja tugas, itu aja sih. Paling kalau ada waktu luang, ada pengen diundang yang mau, ya udah konten gitu kan. Konten gitu ya. Selain dari itu ya rebahan, kerja tugas ya gitu kan sih. Rebahan di kos sama si doi gitu. Enggak, kalau itu enggak. Jangan sampai gitu. Jangan sampai dong. Nah, tapi benar. Ya? Ya enggak lah. Tidak. Selain kuliah nggak ada kesibukan lain lagi ya bro? Ya, itu aja sih. Konten kuliah. Paling gitu aja sih. Ya mau gimana lagi, pandemi COVID begini kan, kita mau buat apa? Paling apa yang kita bisa itu aja sih. Dalam COVID sekarang ini jadi konspirasi kan. Ya. Ini kita ngomong secara terbuka, ini mau ngapain terserah. Memang Ya, kan gitu. wajar kan secara ini konspirasi COVID. Kalau menurut saya sendiri, menurut kalian gimana? Karena ini sekarang COVID nih apa ya? Kalau menurut saya sih menjadi ladang bisnis untuk para mafia-mafia yang cuma mementingkan mereka punya diri sendiri kan? Ya. Iya kan? Itulah membatasi, mereka tidak memandang orang lain seperti apa gitu. Mereka cuma mementingkan mereka punya diri sendiri, mereka punya keluarga gitu kan. Itulah hidup bro, mau gimana lagi? Iya sih. Intinya guys, taatilah protokol kesehatan, kamu aman. Terus gimana apa ya pandangan bro sekarang kan, mungkin sekarang kan sudah kita kan semakin berkembang gitu kan, dan di kita punya pulau sendiri, Pulau Sumba ini kan sudah banyak anak-anak muda tuh yang malah sekarang yang SMA tuh sudah terjun ke dunia hip hop gitu kan. Mungkin ada pesan atau pendapat bro gitu kan tentang anak muda, terkhususnya kita di Sumba gitu kan yang sudah terjun ke dunia hip hop gitu kan. Gimana sih misalnya pandangan supaya kalau misalnya mereka nonton gitu kan, mungkin mereka mengidolakan bro gitu kan, pasti kan mereka harus begini kalau membuat lagu atau gimana gitu kan. Ya kalau pesan saya sih buat para rapper Sumba Ya. Aku ngomong rapper Sumba aja, para rapper Sumba terus semangat. Selalu andalkan Tuhan yang utama ya. Iya betul. Terus jangan pernah menyerah, Yang pernah menyerah. tetaplah berjuang
berjuang untuk apa yang kita inginkan supaya tercapai gitu ya. Gitu. Berarti Itu aja sih bro. harus tetap Pesannya itu. berarti buat kalian, maksudnya teman-teman yang khususnya yang di Sumba, baik di untuk orang timur atau teman-teman kita dari timur bahkan seluruh Indonesia tuh ya, kalau mau lakukan sesuatu ya jangan pernah lupakan Tuhan gitu ya. Ya. Terus jangan pernah menyerah karena Ya. hidup ini kan karena seperti roda kan, kadang di atas kadang di bawah. Iya. Jadi mungkin sekarang tuh kita ada di bawah, tapi kan kita nggak tahu kan besok ke depan 10 tahun 5 tahun ke 15 tahun ke depan tuh Jadi rapper Indo. rapper yang Bagus hebat lah. gitu kan, atau collab sama orang-orang Kalau aja itu udah merasa bangga gitu. Iya. Tunggu, kita omong collab nih maksudnya. Kita kembali lagi ya. Mungkin dari Brosel ini mungkin ada sesuatu keinginan misalnya mau collab dengan siapa gitu, atau kan pengen collab dengan Toton Karibo atau Justy Aldrin atau siapa gitu kan, mungkin kan maksudnya kan banyak kita punya rapper-rapper dari timur gitu kan, serta mereka sedang nonton tiba-tiba kan setelah di kotak nanti kan Kalau untuk collab sih pengen collab sama siapa gitu. nggak mungkin lah. Ya siapa tahu kan ya. Rapper-rapper ternama gitu mau collab sama yang baru-baru gitu. Yes, siapa tahu kan, kita kan tidak tahu berkat Tuhan Iya tuh juga kayak sih, gimana. iya, Maksudnya betul. walaupun dalam hal mimpi gitu atau halusinasi, siapa tahu kan, kita nggak tahu. Tuhan tuh kan selalu berkarya dalam kita punya hidup gitu kan. Iya, Mungkin siapa gitu kan. Kalau untuk collab sama Pengen. rapper timur sih yang kayak bro bilang tadi Toton, Justin, itu dimimpi dulu gitu. Itu dimimpi dulu. Tapi pengen gitu, ada keinginan untuk Pengen sekali. wow Aku pengen sekali sama collab sama kakak Toton, kakak Justin. Justin. Oke, jadi yang sekarang yang kita bilang tuh yang lagi tren gitu ya, lagunya si Kak Justy Aldrin sama Toton balik pulang tuh. Iya. Sampai sekarang yang balik pulang dua tuh, sudah hampir 10 juta view tuh, kalau tidak salah sih. Naik daun sekali lagu tuh. Naik down ya. Ya. Karena pokoknya itulah, ketika kita punya niat pasti sesuatu yang kita inginkan tuh terjadi kan. Karena Tuhan ini selalu berkarya dalam kita punya hidup. Jadi selalu andalkan Tuhan gitu kan. Apapun yang kita lakukan selalu andalkan Tuhan. Mau hal kecil atau hal yang besar tuh selalu andalkan Tuhan. Karena orang bilang tuh Tuhan tuh selalu apa ya, berperkara dalam kita punya hidup. Setiap orang ya beda-beda ya. Itu sih makanya kita harus tetap semangat sih. Apapun guys, apapun profesi pekerjaan kalian saat ini, kalian harus tekuni. Percayalah, suatu saat pasti kalian akan temukan titik di mana kalian bilang, wow, ini yang saya cari. Pasti guys. Pokoknya kalian semangat aja. Semangat aja lah, Semangat, jangan pernah menyerah. Jangan, pokoknya yang paling penting itu jangan pernah dengarkan apa kata orang. Karena kata orang tuh yang bisa menjatuhkan kita untuk terus melangkah. Itu yang paling utama. Karena kita sendiri kan orang-orang Flash 62 atau orang-orang Indonesia nih kan, wow, apa ya, maksudnya bersaing tuh dengan secara tidak sehat gitu kan, selalu menjatuhkan satu sama lain. Itu memang kita tidak maju gitu kan. Apalagi kita khususnya kita bilang di Sumba ini kan, maksudnya kita kan dari Sumba nih kan, kita maksudnya berpengalaman dari Sumba gitu kan, saling menjatuhkan sendiri gitu kan. Makanya itu fokus aja, yang menjadi tujuan kita ke depan, fokus aja gitu kan. aja. Jangan pernah dengarkan orang lain. Itu aja guys. Fokus. Hidup ini Bawa santai aja. Dibawa santai, jangan dibawa tekanan. It's okay. Ya, seperti itu namanya. Datar aja gitu. Datar aja gitu. Pokoknya bilang, wah hidup ini jalani aja gitu. Iya. Jangan bilang, buat apa dengerin orang anggap penting gak jelas gitu aja. I don't care gitu aja. Jangan peduli kenapa kata orang. I don't know. Salah ya bro. I don't know, saya tidak tahu gitu. Oh iya. Bukan, itu. Wajar lah, bro, aku kan nggak tahu bahasa Iya, Inggris. iya, ya. Nanti kita lihat sama-sama toh. Nah, mohon dimaklumi ya guys. Ya, saya juga kan masih belajar gitu kan, pelan-pelan gitu kan. Ya mungkin itu aja yang kita bahas ya. Iya. Jadi intinya mungkin ada sedikit dari kami gitu kan, buat teman-teman di luar sana. Mungkin sekarang kita kan di masa pandemi begini kan, jadi apapun yang kalian lakukan di sana, kalian harus tetap jaga protokol kesehatan, jangan pernah kendor guys. Mungkin sekarang kita merasa pandemi ini kayak sudah berakhir ya, Iya. tapi
kita jangan terlena akan situasi seperti ini. Kita harus terjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, hand sanitizer gitu ya. Mungkin yang belum vaksin ya segera vaksin lah gitu kan. Kita harus berkontribusi untuk membantu pemerintah gitu supaya cepat, yang sekarang yang PPKM ini supaya cepat berakhir gitu ya, supaya Sekarang kan ada level 3 lagi. iya level 3 kan sampai 2 Januari ya. Iya. Itulah supaya banyak tahun depan tuh kita bisa merasakan Natal bersama, tahun baru bersama gitu kan, dan keluar gitu. Kalian tetap Intilah jaga kesehatan lah. kesehatan. Protokol kesehatan paling penting guys. Biar kita tetap aman sama-sama ya. Nah sebelum kita tutup ya harus pokoknya setiap bintang tamu saya atau yang masuk dalam saya punya podcast itu harus ada kata-kata, maksudnya kata-kata yang buat saya punya para subscriber, para penonton gitu. Mungkin dalam hal percintaan atau dalam hal apa aja maksudnya yang keluar dari bro punya pemikiran itu, maksudnya untuk mereka gitu, apa sebenarnya adalah kata-kata gitu kan untuk buat mereka semangat gitu ya. Baik, untuk para penontonnya, kalau lagi yang putus cinta itu nggak usah galau. Segala ya. Harus apa dong? Harus selingkuh. Wah, Itu jalan bahaya. satu-satunya, harus selingkuh. Bahaya guys. Kalau Erta ini, aduh. Lagi putus itu selingkuh aja, nggak apa-apa. Selingkuh ya. Oh ya kan, betul kan sudah tinggalkan yang lama kan. Tinggalkan. Oh betul. Cari yang baru. Ya betul. Susahnya di mana gitu. Tapi cuma kata-kata itu bilang selingkuh. Coba bilang cari yang baru kan. Cari yang baru. Sorry guys. Aku Iya, karena pengaruh tekanan gitu ya atau? tekanan gitu sih guys. Ya, oke guys, sekian dari kami yang kami bahas hari ini. Ya mungkin ada sedikit kata-kata atau sesuatu yang kurang berkenan di hatinya kalian ya. Mohon maaf karena kan kita baru gitu kan di dunia per-YouTubean. Dan juga buat yang penasaran sama Bro Selin, nanti kalian subscribe YouTube-nya. Apa IG-nya? IG-nya Selin Punda. Selin Punda, nanti kalian follow ya IG-nya. Dan jangan lupa juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sekian dari kami guys. See you di next video. bye. Bye. Let's go.